Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai. Tepat hari ini Senin 8 Februari 2021, agenda kelas 6 melaksanakan outing kelas di Lapan Pasuruan sesuai dengan tema pembelajaran kita, yaitu bumiku dan luar angkasa. Sebelum kita masuk, kita cuci tangan dan cek suhu badan dulu. Bu Guru siap-siap dulu ya. Setelah cuci tangan dan tes suhu, Bu Guru dan tim diantar Bapak Penjaga menuju kantor humas dulu teman-teman, menemui Bapak Fatan. Jadi dari gerbang utama menuju kantor humas kurang lebih 500 meter. Meski cukup jauh tapi tidak membosankan karena lihat kanan kiri pemandangannya indah banget. Assalamualaikum teman-teman kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat belajar ya. Nah, hari ini Bu Ririn dan Bu Ria berada di tempat yang sangat luar biasa sekali, spesial sekali. Di mana itu Bu Ria? Kita berada di Lapan Pasuruan ya. Ini lembaga antariksa, lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Iya, kita tidak berdua saja. Kita ditemani sama Kak siapa namanya ya? Oh iya. Salam kenal, saya Kak Nanda dari Lapan Pasuruan. Oh iya, salam kenal Kak Nanda. Di sini kita belajarnya nanti sama Kak Nanda. Iya, di Pasuruan di Lapan ini ada apa aja Kak Nanda? Di sini ada banyak alat ya. Jadi kita itu memasang alat untuk observasi pengukuran data atmosfer. Ada yang permukaan, ada juga yang antariksa itu kita mengamati secara spesifik matahari. Wah. Teleskop untuk mengamati matahari ini gede banget. Jadi dia itu beratnya ada yang 2 ton sama 4 ton. Wah, 4 ton. Iya. 4 ton ya. Bu Ririn sama Bu Ria beruntung sekarang hadir di sini jadi bisa lihat langsung. Soalnya teleskopnya itu nggak bisa dipindah-pindah. Oh, gitu ya. Kalau misal kakak-kakak kelas 6 bisa kunjungan ke sini atau mungkin kalau udah SMP atau kapan ada waktunya gitu bisa hadir langsung di sini. Tempat kita itu di atas bukit, jadi sambil kita menuju lokasi teleskopnya kita bisa lihat hijau-hijau pemandangan. Wah, seru sekali. Iya. Sekarang kita bisa lihat nih. Iya, bisa lihat. Nanti adik-adik bisa lihat dari rekamannya dulu ya berarti. Oh iya, nggak apa. Yuk, let's go. Ini gedung yang tempat teleskop untuk mengamati sunspot matahari. Sunspot itu apa? Itu dia adalah bintik hitam yang ada di matahari dan dia itu bentuk dari aktivitas matahari gitu. Jadi ternyata matahari yang kita lihat cuma kuning dari sini itu ada aktivitasnya juga gitu. Nah, kita mengamati aktivitas tentang sunspot itu nanti lewat teleskop sunspot di gedung ini. Nanti kita masuk ke dalam langsung ada teleskop. Aktivitas matahari ya. Aktivitas matahari. Dan Iya. ada pergerakan matahari bisa kelihatan ya. Iya. Gitu. Ini teleskop yang 2 ton atau yang 4 ton? Ini yang 2 ton. Oh, yang 2. Yang 4 ton kita simpan buat terakhir nanti. Oh, gitu. Oke. Ayo kita masuk. Iya, kita bisa masuk. Jadi teman-teman, alat ini namanya teleskop sunspot. Beratnya mencapai 2 ton. Gunanya untuk mengamati titik hitam yang berada di matahari. Kenapa ya kok perlu diamati? Ibu, jadi bintik hitam itu sebenarnya dia kan bentuk dari gelombang elektromagnetik yang ada di dalam matahari gitu. Jadi dia kayak muncul ke permukaannya matahari, terus penampakan munculnya adalah sebagai bintik hitam gitu, karena dia itu suhunya jadi lebih rendah daripada yang bagian lainnya yang nggak ada medan magnetnya itu. Nah, jadinya suhunya lebih dingin, warnanya lebih gelap. Nah, kelihatan oleh kita sebagai bintik hitam. Bahayanya apa? Dia itu karena medan magnet ini tuh kan mempengaruhi aliran arus listrik. Karena ada medan magnet tadi yang keluar di permukaan itu, energinya terpengaruh dong gitu sama si medan magnet itu. Nah, waktu dia sampai di titik dimana dia tuh kayak terlalu bertubrukan kemana-mana nggak beraturan, dia bisa menyembur keluar angkasa.
Bahayanya kalau dia sampai ke arah bumi. Namanya itu gelombang elektromagnetik gitu yang disebutkan bentuk cahaya itu. Cahaya itu gelombang elektromagnetik. Semua yang teknologi yang pakai gelombang, yang pakai sinyal, yang pakai gelombang elektromagnetik, semuanya bisa terganggu. Itu dulu pernah tahun 1900-an atau 1800-an ya, yang paling parah itu di Rusia. Jadi waktu itu kajian tentang bidang ini tuh belum terlalu jauh ya, jadi masih kayak kejadian dulu baru kita tahu kenapa. Nah, kejadiannya itu adalah tiba-tiba yang pembangkit listrik di sana itu meledak. Nah, waktu dicari tahu ternyata karena itu tadi gitu. Jadi terkirim energi dari matahari, pembangkit listriknya kelebihan muatan, dia bisa sampai meledak. Jadi kita tuh kayak mengantisipasi supaya kalau itu kejadian gimana kita bisa tahu duluan sebelum terjadi gitu. Nah, ini contoh sketsa dari bintik hitam yang kita buat dengan teleskop ini gitu sebagai sarananya. Jadi teleskopnya itu nanti memantulkan matahari di lingkaran ini. Di sini ada arahnya utara, selatan, barat, timur. Terus kita petakan sunspotnya di mana. Ini setiap hari kita lakukan untuk tahu pergerakannya ke arah mana, dia kemunculannya berapa banyak, terus sama perubahannya tuh gimana gitu. Soalnya kadang dia mengecil, kadang jadi tambah gitu. Nah, itu nanti yang kita tahu. Sebenarnya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya dan semua rentang cahaya yang nggak bisa kita lihat itu tuh gelombang elektromagnetik, termasuk si ultravioletnya. Jadi kalau pas mataharinya normal aja pun kita udah harus hati-hati ya, ada yang sensitif di bawah matahari, apalagi kalau dia ngeluarin energi yang lebih lagi gitu. Nah, biasanya peneliti tuh orang-orang yang memperkirakan itu gitu, yang studi tentang itu. Nah, mereka bakal kayak, oh berarti beberapa hari ke depan atau beberapa selang waktu ke depan dia ada kemungkinan terjadi flare atau coronal mass ejection dengan kayak kelasnya berapa atau energinya berapa. Jadi misal jangan terlalu banyak keluar rumah. Kalau keluar rumah misalkan bajunya harus bagaimana, atau alat komunikasinya harus di mana gitu. Atau kalau misal yang pembangkit energi itu dia harus mengontrol energinya segimana supaya jangan overload gitu. Ya. Iya, karena kan kita belum bisa bikin supaya si energinya nggak nyampe ke bumi dari pertahanan bumi sendiri, misalnya atmosfer ya. Atmosfer sama medan magnet bumi gitu. Cuma itu aja yang melindungi kita. Nah, ini nih teman-teman, kita juga diajarin sama kakaknya loh cara pemakaian teleskop ini. Tapi sayangnya mataharinya lagi redup, ketutup awan. Jadi bayangan yang dihasilkan juga tidak begitu jelas. Jadi teleskop ini harus diarahkan ke posisi lurus dengan matahari dulu. Kemudian akan membentuk bayangan lingkaran pada sketsa tadi. Jadi dari sketsa itu kita bisa tahu adanya bintik hitam di sebelah mana atau berapa banyak. Kita luruskan dengan bayangannya. Boleh naik. Nanti kalau udah lurus mataharinya dipaskan sama Selanjutnya kita diajak untuk melihat teleskop H-alpha. Teleskop ini digunakan untuk mengamati semburan dari matahari atau flare yang disebabkan oleh bintik hitam atau sunspot yang diamati dari teleskop yang tadi, teman-teman. Di sini ada motornya, jadi dia bergerak otomatis ngikutin matahari dari pas pagi dinyalakan sampai nanti sore waktu udah mulai rendah gitu. Nah, terus di satu teleskop yang besar ini dirangkai teleskop lain juga tuh. Jadi ada yang untuk namanya spektrograf atmosfer gitu. Jadi dia itu
mengukur intensitas radiasi yang sampai ke bumi gitu. Nah, flare sama coronal mass ejection itu yang ditangkap sama teleskop besar ini bentuknya gimana sih gitu hasilnya. Oh, pernah ada ya di sini ya? Ada di komputer. Bisa ada. Ada di komputer. Cuman matahari itu punya siklus, jadi siklus tenang dan siklus aktifnya dia gitu. Sekarang ini masih masuk di fase tenangnya dia, jadi aktivitasnya nggak terlalu banyak. Oke, tapi sudah pernah ada yang ketangkep Sudah ya? pernah, Flare itu udah pernah Iya. ya? Bisa ditunjukin nggak? Nah, nanti kita coba Oh gali-gali. gitu. Ini kita ada 3 komputer yang ngamatin hal yang berbeda-beda. Ini tadi yang spektrograf atmosfer itu. Jadi di sini mewakili dari panjang gelombang tertentu sampai ke sekian. Nah, di sini tuh radiasi di perpanjang gelombang itu bisa dilihat di grafik ini. Ini kalau misalkan kelihatan ya di sebelah sini tuh kayak ada cahaya yang terang yang dari mataharinya. ya. Iya, ini coronal mass ejection. Oh, itu. Atau ada kalau misal dia bentuknya melingkar, balik lagi turun ke bawah, namanya prominence. Jadi ada beberapa istilah tentang dari matahari yang energi matahari yang keluar itu. Nah, terus kalau misalkan kelihatan ada yang terang banget, terangnya itu kontras banget menyala, itu namanya flare-nya. Jadi sesuai bahasa Inggris gitu, flare yang kayak kilauan cahaya, kilatan cahaya gitu. Nah, ini nih flare yang pernah tertangkap teleskop H-alpha. Selanjutnya kita dikenalkan dengan teleskop yang ketiga. Teleskop ini digunakan untuk melihat hilal. Itu 3 kali Bu. Yang pertama itu Ramadan, yang kedua Syawal, yang kedua Dzulhijjah. Nah, untuk hilalnya setiap tahun kita pengamatan 3 kali. Selain hilal itu ada pengamatan malam langit gelap. Malam langit gelap itu bertepatan dengan hari keantariksaan. Jadi tanggal 6 Agustus. Nah, jadi setiap tanggal 6 Agustus itu kita pengamatan malam langit gelap. Alhamdulillah sekali kita diberikan kesempatan untuk menggunakan teleskop untuk melihat hilal. Nah, karena cuacanya berawan jadi tidak ada objek langit yang bisa kita amati. Maka kita coba melihat objek yang jauh berupa gedung-gedung yang jauh di bawah bukit sana. Nah, ini nih teman-teman hasil gambar dari tangkapan teleskop untuk melihat hilal. Ini gedungnya jauh sekali, tapi terlihat jelas kan? Dan waktu sudah menunjukkan pukul 10, waktunya teman-teman kelas 6 untuk melaksanakan Zoom meeting bersama kakak-kakak yang ada di Lapan Pasuruan. Materi Zoom meetingnya adalah tentang teleskop matahari dan juga atmosfer. Dan kita sudah berada di akhir kegiatan outing kelas hari ini. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil teman-teman. Antara lain, kita harus melestarikan lingkungan supaya pertahanan bumi tetap kuat, serta atmosfer tetap mampu menangkal gelombang yang membahayakan kehidupan di bumi. Karena seperti kejelasan kakak tadi kan, bahwa sampai detik ini belum ada penemuan teknologi penangkal semburan matahari. Serem kan jika semburan matahari sampai di bumi. Tapi Bu Guru doakan deh, kelak kalian yang bisa menemukan teknologi tersebut. Amin. Sekian dulu ya. Sampai jumpa di outing kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.